وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, sekarang masalahnya ya, muncul satu masalah, boleh enggak kita memanggil ahlul kitab atau orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang-orang yang non muslim dengan panggilan kunyah? Ya, dengan panggilan kunyah. Demikian. Loh, memang apa masalahnya? Masalahnya yaitu panggilan kunyah ini adalah panggilan penghormatan. Nah, sekarang apakah dibolehkan ketika kita memanggil seorang Yahudi atau Nasrani dengan kalimat kunyah, dengan panggilan kunyah? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwah, jawabannya apa? Jawabannya adalah jika memberinya kunyah, memanggilnya dengan kunyah ada maslahat. Apakah terkait dengan masalah diharapkan kalau kita panggil dengan dia panggilan kehormatan, dia bisa bersimpati kepada kaum muslimin atau dia bisa masuk Islam, atau untuk maslahat yang lain, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak boleh. Ya. Coba kita perhatikan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkamuz Dhimmah, Ahkamu Ahli Dhimmah. Apa kata beliau? Yaitu wa midari hadzal bab 'alal maslahati rajihati fa in kana fi kunniyati fi taqniyatihi ta'lifan lahu wa raja'an islamahu wa raja'a islamihi wa islama ghairihi kana fi'luhu aula. Apabila dilihat ada maslahatnya, ada terlihat banyak maslahat yang lebih berat. Apa itu? Dengan cara memanggilnya dengan kunyah, dengan demikian hatinya bisa lembut, kemudian diharapkan dia masuk Islam, dan juga orang-orang yang lain juga diharapkan masuk ke dalam Islam. Jika hal itu ada kemungkinan seperti itu, maka sebaiknya dipanggillah orang tersebut yang non muslim tersebut dengan panggilan kunyah. Kama yu'tihi mimma lillahi li ta'lifi 'al Islam. Sebagaimana seorang itu boleh kita berikan
uang, boleh kita berikan sejumlah harta dengan harapan semoga dengan diberinya dia sejumlah uang, sejumlah harta dia mau memeluk agama Islam. Demikian. Dasarnya yaitu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, rawal Bukhari wal Muslim min hadithi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba ala himarin, bahwasanya beliau datang mengendarai keledai, liya'uda Sa'd bin Ubadah, untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Kemudian radhiyallahu anhu, wa mururun Nabi sallam ala Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu itu Rasulullah SAW berpapasan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Para pemirsa sudah tahu bahwasanya bagaimana posisi Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Dia dikenal dengan tokoh munafik, ya. Dikenal dengan seorang tokoh munafik di hadapan orang muslim. Dia bermanis-manis wajah. Apabila dia di belakang orang muslim, mereka pun mencerca. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila bertemu dengan orang-orang beriman, dia katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Namun apabila mereka bersama setan-setan mereka, teman-teman mereka, qalu inna ma'akum, kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu sedang memperolok-olok orang mukmin tersebut. Itu ikhwah. Inilah yang namanya munafik, ya. Inilah orang munafik, itu mereka yang ada dalam masyarakat Islam tapi tujuannya untuk ngembosin, untuk melemahkan kaum muslimin. Demikian. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian summa qala, lantas berkata, fasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Sa'd bin Ubadah. Maka Nabi pun berjalan sampai dia masuk ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ai Sa'ad, wahai Sa'ad, alam tasma' ila ma qalahu Abu Hubab? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab?" Abu Hubab ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak namanya Hubab. Rasulullah SAW menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul gembong, tokohnya munafik yang dikenal di Madinah. Dia juga ikut andil dalam menyebarkan berita fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ini gembongnya ini. Pokoknya kalau ada hal-hal yang bisa merugikan kaum muslimin, dia orang terdepan untuk mengemboskan kaum muslimin. Dan itu sudah dikenal oleh para sahabat. Jadi ketika Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Ubadah, dia bertanya, "Ya Sa'ad, alam tasma' ma qala Abu Hubab?" Mu'ad, apakah kamu mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Abu Hubab? Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, qala kadza wa kadza. Katanya dia begini dan begitu, mengatakan ini dan mengatakan begitu. Kita nggak bahas hadis berikutnya. Yang kita bahas, Rasulullah SAW menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kunyah yaitu Abu Hubab. Mengapa Rasulullah melakukan seperti ini? Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi untuk melembutkan hatinya, untuk menumbuhkan simpatinya kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum muslimin. Demikian ikhwah. Itu hadis pertama. Wa fil Bukhari an Abbas bin Abdul Muttalib, dalam hadis Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abbas bin Abdul Muttalib, qala ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, berarti pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah posisi kamu ada manfaatnya terhadap Abu Talib, maksudnya yang sudah meninggal? Fa innahu kana yahutuk, sesungguhnya dia dahulu membelamu, wa yubghidu laka, dan dia yang melindungi kamu, dia membela dan melindungi kamu.
Kalau ada yang mengganggumu, dia yang marah pertama. Ya, karena Abu Thalib ini ikhwah, dia paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu ibu dan satu bapak dengan ayah Rasulullah Abdullah. Beda halnya dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bapak beda ibu. Ya, satu bapak beda ibu. Tapi kalau Abu Thalib satu bapak satu ibu. Jadi Abu Thalib ini paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya Rasulullah, apakah Abu Thalib apakah kamu bisa memberikan faedah manfaat terhadap Abu Thalib yang sudah meninggal karena dia dahulu melindungimu, karena dia dahulu membelamu? Qal, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, ya. Ya, ya. Ni'ma huwa fi dahdah. Naam, ya, huwa fi dahdahi minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dia yaitu berada di dahdahi minan nar. Ya. Kakinya itu berada di nyalaan api neraka. Seandainya tidak dikarenakan aku, ya, seandainya tidak dikarenakan aku, niscaya dia diletakkan di neraka tingkat yang paling bawah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, an-naru darokat. Neraka itu bertingkat, tapi ke bawah. Tingkat ke bawah namanya darokat. Wal jannatu darajat. Adapun jannah bertingkat ke atas. Demikian. Untuk neraka semakin dalam tingkatannya, semakin ke bawah tingkatannya, semakin dahsyat azabnya. Ya. Makanya azab yang paling ringan yang dialami oleh penduduk neraka yang paling atas. Ya, penduduk neraka yang paling atas. Bagaimana? Disuruh dia pakai sendal, dipaksa dia pakai sendal dari api neraka menggelegak otaknya. Demikian ikhwah. Ya. Kata Rasulullah, seandainya tidak dikarenakan aku, dia pernah membela aku, dia pernah melindungi aku, niscaya dia tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Ya, di kerak neraka yang paling bawah. Demikian ikhwah. Jadi di sini masalahnya ikhwah yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Kan orang kafir Abu Thalib. Ketika dia sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat ini nanti akan aku jadikan bahan pembelamu nanti di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada tokoh Quraisy yang lain. Ya, terakhir ketika nyawanya dicabut, apa katanya? Ana ala millati Abdul Muttalib. Aku berada di agamanya Abdul Muttalib. Jadi setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk mengucapkan syahadat, tokoh Quraisy, musyrik Quraisy berkata, "Atarghabuna an millati Abdul Muttalib?" Abu Thalib, kau udah memang enggak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Akhirnya meninggalnya tidak dengan mengucapkan syahadat, meninggal kafir. Ya, meninggal kafir. Makanya Rasulullah sangat sedih. Abu Thalib itu sudah seperti ayah kandungnya, sudah seperti ayahnya, sudah seperti orang tuanya. Demikian ikhwah. Sangat sedih Rasulullah. Kenapa? Karena orang Abu Thalib yang telah membela, melindungi dia dari intimidasi orang-orang kufar Quraisy, tapi disayangkan meninggal dalam keadaan tidak muslim. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Itulah dia. Ya. Jadi Abu Thalib dipanggil dengan kalimat Abu Thalib. Baik. Apa komentar Ibnu Battal?
Wa qala Ibnu Battal fi ta'liqihi ala hadainil haditsaini ma yali. Berkomentarlah Ibnu Battal tentang dua hadis ini. Apa katanya? Fihi jawazu taqniyatil musyrikina ala wajhi ta'lif. Bolehnya memanggil orang musyrik dengan kunyah, yaitu untuk melembutkan hatinya. Imma raja'a islamihim aw li tahsili manfa'atilahu minhum, atau ada harapan dari dia semoga dia masuk Islam, atau ada manfaat yang bisa kita ambil dari orang non muslim tersebut. Wa amma taqniyatu Abu Talib, adapun kunyah yang dipanggilkan kepada Abu Talib, fadh-dhahir annahu minal qubailil awal, zahirnya dia itu termasuk yang pertama, ya. Wa huwa istiharu bi kunyatihi duna ismih, yaitu yang kan dia masyhur dengan kunyahnya, tidak namanya. Demikian ikhwah. Jadi memang dari dulu dia orang panggil Abu Talib, tapi siapa namanya nggak dikenal ikhwah. Karena memang ada sahabat-sahabat itu yang dikenal hanya dengan kunyah. Abu Hurairah misalnya, sedikit sekali yang mengenalnya dengan nama asli. Ada sahabat itu yang dikenal dengan nama asli, tak dikenal kunyah, pakai kunyah. Ada yang dikenal kunyahnya, nama asli malah nggak diketahui. Yang dikenal kunyahnya, tapi namanya kurang masyhur. Seperti apa? Abu Hurairah. Ya, termasuk juga Abu Bakar. Demikian ikhwah. Ada yang sebaliknya, namanya dikenal tapi kunyahnya enggak. Seperti apa? Aisyah radhiyallahu anha. Namanya dikenal ikhwah, dikenal siapa aja. Demikian. Hanya saja tak dikenal dari sisi kunyahnya. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi Abu Talib di sini dipanggil Abu Talib bukan sebagai penghormatan, tapi memang dia sudah kadung masyhur dengan Abu Talib. Itu dia. Jadi istrinya, jadi kesimpulannya bahwasanya kalau kita berharap, ada harapan kita dari kita semoga dia masuk Islam, atau yang kedua bahwasanya semoga hatinya lembut, misalnya dengan kita memanggilnya dengan kalimat-kalimat yang sopan dan kalimat-kalimat yang di dalamnya itu ada makna menghormati. Jadi tak masalah kalau bisa diharapkan dia Islam. Tapi kalau memang tak diharapkan, ya tidak perlu juga kita menyebut dengan kunyah.